Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat pencinta catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, kita akan bahas pertandingan dari Norway Chess 2022. Dan pastinya kalian semalam sudah nonton live streamingnya RL Chess. Ini merupakan pertandingan akbar, bisa dikatakan ini big match yang sudah lama kita tunggu. Mempertemukan antara juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Viswanathan Anand. Tidak hanya perebutan puncak klasemen sementara yang jadi penyemangat untuk partai ini, tetapi juga ini merupakan pertemuan kembali antara mantan juara dunia dengan lawan yang merebut gelar juara dunianya, yaitu tahun 2013 ketika Anand gelar juara dunianya direbut oleh Magnus Carlsen di Chennai, India. Teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan dari partai Armageddon Game, di mana di partai utama format Norway Chess catur standar mereka sama kuat dan berakhir dengan remis. Armageddon Game formatnya adalah pemegang bow putih memiliki waktu 10 menit, sementara hitam 7 menit. Jika terjadi hasil remis, maka hitam diputuskan untuk memenangkan pertandingan. Mengapa demikian? Ya karena waktunya lebih sedikit. Nah, inilah format unik dari Norway Chess. Yang menang akan diberikan nilai 1,5, sementara yang kalah 1 poin. Langsung kita bahas. Sebelum itu, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oh ya, teman-teman, pertemuan terakhir mereka adalah 7 tahun lalu. So, langsung kita bahas. Anand pegang bow putih memulai dengan E4. Dijawab Magnus E5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Kemudian putih jalan gajah C4. Hitam respon dengan kuda F6, putih jalan D3. Hitam gajah C5, putih gajah G5. Pembukaan apakah ini? Ini merupakan Giocho Piano Game dengan variasi Pianismo Variation dengan pilihan kuda ke petak F6 di langkah keempat. Merespon ini, Viswanathan Anand melanjutkan dengan gajah G5, kemudian Magnus Carlsen gajah ke petak E7. Ya, merespon pinning dari gajah di petak G5. Anand melanjutkan dengan kuda C3. Langsung, idenya adalah untuk merebut square atau petak favorit di petak D5. Ya, teman-teman perlu tahu dahulu ya bahwa karakteristik dari pembukaan Italian Game atau Giocho Piano adalah gajah terang putih. Dinilai sebagai buah yang memiliki kekuatan dalam pembukaan ini. Hitam respon dengan D6, putih A4. Nah, ini taktis. D6 tujuannya adalah untuk mengambil gajah di petak C4 dengan tujuan kuda A5, kemudian Anand merespon dengan A4. Ya, supaya bisa memplot gajah ke petak A2. Kemudian hitam rokade pendek, putih A5. Ide yang sangat cemerlang dilakukan oleh Anand tidak mengizinkan kuda hitam ke petak A5. Kemudian hitam gajah ke petak G4, putih H3. Taktis, karena akan ada ancaman pinning kuda ke petak D4. Hitam gajah pukul kuda F3, putih menteri makan F3. Kemudian kuda D4 masuk, ancam menteri dan pion C2. Menteri mundur, jaga pion C2. Kemudian hitam C6. Ya, coba dobrak. Kemudian putih rokade pendek, hitam B5. Putih gajah A2. Yes, memberikan pion gratis yang disebut sebagai pion racun di sini. Kalau hitam terpancing, maka akan ada gajah makan pion F7, Skakster. Jelas Magnus tidak tertipu dan dia memainkan kuda ke petak E6. Mengancam gajah G5, putih gajah E3. Magnus belum bisa memakan pion di petak A5 karena masih ada ancaman gajah makan kuda E6. Dia merespon dengan A6. Ya, tidak memberikan kesempatan untuk putih maju lebih dahulu. Itu tujuannya, taktis ya. Ini namanya pembacaan posisi oleh Grandmaster dunia. Hitam respon dengan A6, putih menteri F3. Hitam menteri D7, putih kuda E2. Manuver biasanya dilakukan dalam pembukaan ini dengan ide memplot kuda ke petak G3, kemudian naik ke petak F5, dan mengganggu sayap raja dari hitam. Magnus D5, putih C3. Hitam gajah C5, putih pion E makan D5. Kemudian hitam pion C makan D5,
dan putih gajah pukul gajah C5. Kuda C5, putih D4. Ini momen yang sangat menarik di partai ini. D4 ini sekaligus coba meruntuhkan dan membuat pion D5-nya ini jadi pion terisolasi. Ya, kalau misalkan makan pion D4 ini akan sangat menguntungkan bagi Paman Anan ya. Karena jelas ini akan jadi sebuah kelemahan dan kuda Anan bisa masuk ke petak F5. Dan ide berikutnya adalah menyerang pion D5. Lalu apa respon Magnus? Ya, Magnus sebagai pemain kelas dunia merespon dengan langkah E4. Putih menteri E3, hitam kuda D3. Putih menteri D2, hitam benteng A E8. Dalam posisi ini dikatakan bahwa Magnus unggul tipis, teman-teman. Dan putih F3, hitam kuda F2. Langkah yang sangat menarik sekali. Kuda F2, kudanya dikasih gratis. Kalau dimakan pakai raja, maka akan ada skakster. Kalau dimakan pakai benteng, akan ada E3. Jelas ini kuda yang sangat beracun. Tapi tujuan kuda F2 tidak hanya memancing sebenarnya. Tujuannya adalah untuk pion E makan F3 dan dapatkan pion di petak H3. So, ini akan kuat sekali tujuannya dari Magnus Carlsen. Langkah ajaib. Kemudian setelah kuda F2, putih merespon dengan pion F makan E4. Hitam kuda F2 makan E4, putih menteri D3. Hitam menteri D6, putih benteng F3. Hitam G6, putih benteng A F1. Nah, kali ini Anan yang coba mengganggu dari jalur F, teman-teman. Dengan menumpuk dua benteng demikian. Ya. Dan hitam kuda ke petak H5. Putih G4, hitam kembali lagi kuda ke petak F6. Seperti membuang langkah ya, tapi dalam posisi ini masih dikatakan bahwa unggul untuk Magnus Carlsen. Kemudian putih kuda ke petak F4, hitam kuda G5. Pilihan lain yang bisa menambah evolution bar meningkat untuk hitam dan memfavoritkan keunggulan dari hitam adalah dengan memplot benteng ke petak E7, teman-teman. Idenya adalah untuk memplot benteng F ke petak E8, kemudian bisa plot kuda G5. Tetapi dengan pilihan langsung kuda G5, ini membuat evolution bar keunggulan dari Magnus sedikit menurun. Kemudian Anan pilih benteng F3, F2, kuda G4 kembali lagi, dan benteng G2. Sepertinya Magnus beberapa langkah ini melakukan banyak buang tempo ya, teman-teman. Tadi ada pilihan kuda ke petak H5, diusir, dia balik lagi, kemudian kuda G5, dia balik lagi ke petak E4. Ini seperti membuang langkah. Apakah Magnus kehabisan ide? Bisa jadi. Dan ya bisa dikatakan mungkin ini partai yang berat buat dia ya. Dan Magnus merespon ide dari G4 G5 ini dengan H6. Nah, ini momen yang merubah posisi buat putih, teman-teman. Pada langkah ke-32 berikutnya, kalau teman-teman jadi Wiswanathan Anan, kalian bakal pilih apa guys dalam posisi ini? Silakan kalian pause videonya dan cari tahu langkah terbaiknya. Yes, selamat kalau kalian menemukan langkah H4. Karena udah jelas banget ya, tujuannya adalah kuda di petak F4 ini menekan pion D5 yang dijaga oleh kuda di petak F6 dan menteri. Sementara ada gangguan juga dari gajah A2. So, targetnya sekarang adalah pion D5 ini. Jadi langkah H4 sangat mudah dimengerti untuk remove the defender, menghilangkan penjagaan dari kuda di petak F6. Hitam merespon dengan G5. Putih pion H makan G5, pion H makan G5, dan kuda H3. Yes, walaupun dikatakan di sini unggul Magnus tipis, tapi kalau dari permainan sekarang jadi terbuka ruangnya dan tercipta kelemahan baru dari Magnus Carlsen, yaitu pion G5 dan D5. Ya, jadi kelihatan ya bisa memplot benteng ke petak F5. Nah, Magnus melanjutkan dengan raja ke petak G7. Putih masuk benteng F5, hitam benteng H8. Yes, diberikan pion di petak G5. Kemudian kuda makan pion G5 dan hitam benteng H4. Sebuah kesalahan dilakukan oleh Magnus
yang dalam posisi seperti ini, kuda makan pion G5, sebenarnya hitam bisa unggul, teman-teman. Ya, pilihan tepat yang bisa dilakukan oleh Magnus adalah kuda pukul kuda. Kalau dimakan, maka raja ke petak F8. Jika kembali lagi benteng F5, maka akan ada benteng E1 skak, raja ke petak F2, akan ada benteng HH1. Nah, ini pilihan yang akan membuat Magnus Carlsen jadi menang, teman-teman. Tapi sayangnya dia tidak memilih ini. Dan lagi-lagi ya, walaupun kalah satu pion hitam di sini, tapi inisiatif serangannya dan ancamannya sangat luar biasa. Nah, sayangnya Magnus sleep calculation dan dia tidak menemukan langkah itu, dia pilih benteng ke petak H4. Karena waktunya juga bisa dilihat ya, waktunya tinggal 1 menit lebih, sementara Anan masih 4 menit. By the way, dalam sistem Armageddon game ini akan ada tambahan waktu 1 detik setelah sampai pada langkah ke-40, teman-teman. Ini baru langkah ke-36. Nah, benteng H4 ini jadi trigger ya, merubah posisi hitam jadi dalam tekanan. Dan saya pengen kalian untuk tebak apa langkah yang bisa dimainkan oleh putih dalam posisi ini, yang bisa merubah keunggulan buat Viswanathan Anand. Nah, bener banget, ada langkah gajah makan pion D5. Boom. Kalau misalkan dimakan pakai kuda, maka putih akan melanjutkan dengan kuda makan kuda E4. Jadi dapat lagi nih 1 pion dan unggul 2 pion. Kalau misalkan somewhere ya, menteri ke petak H6, maka bisa melanjutkan dengan kuda G3 mencegah benteng ke petak H1 dan bisa memplot kuda ke petak H5. Kalau benteng E1, maka akan ada raja F2. Kalau misalkan menteri C1, akan ada benteng makan kuda aja aman, dan ini dalam posisi yang sangat kuat banget untuk putih. Oke, setelah gajah D5, Magnus pilih kuda makan kuda G5. Kemudian benteng makan G5, hitam raja ke petak F8. Putih gajah F3. Kemudian hitam menteri F4, jadi berimbang lagi. Sama juga Anand tidak menemukan langkah yang buat dia unggul lebih cepat dengan menteri ke petak G3, langsung mengadu. Tapi dia menunda kemenangan dengan gajah F3. Magnus masuk menteri F4, kemudian putih benteng E5. Menyederhanakan permainan karena udah unggul 2 pion, benteng makan benteng, pion D makan benteng, menteri makan pion, dan raja F2. Yes. Kemudian benteng ke petak H3 dan putih G5. Hitam kuda H5, tujuannya kuda F4. Putih G6. Hitam pion F makan G6, putih menteri D8 skak. Hitam menteri ke petak E8, menteri makan menteri, dan raja makan menteri. Ya kenapa nggak naik aja ya rajanya ke petak G7. Ini perlu dibahas juga, maka akan ada menteri D7 dan benteng akan jatuh, guys. Jadi harus direspon dengan menutup. Menteri makan menteri, raja makan menteri, dan benteng makan pion G6. Nah, ini momen menuju endgame. Sudah terjadi pertukaran menteri dan Anand jadi unggul besar di sini. Karena pion A6-nya jatuh. Jadi momen pertukaran ini jadi momen yang sangat menentukan ya di langkah G6 ini. Makan, dan kuda F4, benteng makan pion A6, kuda D3 skak, raja E3. Kemudian hitam kuda E5 ya, tidak pilih kuda makan pion B2. Kalau dimakan, maka akan ada benteng A8 skak, raja ke petak D7, dan akan benteng B8. Kuda C4, akan ada raja ke petak F4. Kalau dimakan pionnya akan ada gajah ke petak G4 ya. Raja C7, akan ada benteng ke petak C8. Bentengnya akan jatuh. Makan, skak, raja D7, A6, kuda ke petak, raja ke petak F4, ya, raja D7, ya benteng B8 dulu, kuda ke petak C4, raja F4, dan misalkan benteng ke petak H6, akan ada gajah benteng ke petak B7 dulu, raja C8, dan akan ambil pion B5. Jadi 2 pion bersih yang akan didapatkan oleh Anand. Nah,
Dalam partainya, langkah terakhir Magnus adalah kuda ke petak E5. Dan ini merupakan blunder ya. Mudah banget untuk ditebak dan Anan menutup partai ini dengan langkah ya benteng ke petak E6, skak, dan mendapatkan kuda. Satu perwira akan didapatkan Anan. Magnus menyerah teman-teman di langkah ke-50. Dan seperti yang saya singgung di awal bahwa ini merupakan pertemuan kembali mereka setelah 7 tahun berlalu. Akhirnya Anan bisa menang lagi melawan Magnus Carlsen. Itulah yang terjadi di lanjutan Norway Chess. Berkat kemenangan ini Anan menambahkan 1,5 poin dan memimpin klasemen sementara sendirian, diikuti oleh Magnus Carlsen dan para pecatur lainnya seperti Wesley So dan Shahriar Mamediarov. Nah, babak kelima ini jadi momen yang sangat menentukan ya. Dan apakah ini tanda-tanda juara untuk Viswanathan Anand? Pastinya kalian bisa ikutin terus Norway Chess 2022 hanya di YouTube RL Chess. Ya, sejarah juga sih buat Paman Anand karena usianya 53 tahun tapi bisa kalahkan juara dunia Magnus Carlsen. Nah, apa komentar kalian teman-teman melihat partai ini dan hasil ini? Apakah Magnus udah harus hati-hati karena ini alarm buat dia? Nah, jangan lupa saksikan kelanjutan dari Norway Chess nanti malam jam 10 malam hanya di YouTube RL Chess live streaming satu-satunya di Indonesia. Catur Yes, Indonesia Jaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman.